Salam anak didik kami yang ada di tingkatan kelas 7 SMP Metodis 6. Di sini Bapak akan menyampaikan video pembelajaran kita untuk pelajaran informatika di pertemuan kita yang kali ini, yaitu untuk bab komputer. Ya, di bab komputer ini kita akan mempelajari dua subbagian, di mana bagian lainnya bisa kamu lihat di modul. Dan di pelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang komputer. Ya, di bagian komputer ini kita akan mempelajari ada dua subbagian. Yang pertama sekali definisi komputer dan sistem komputer. Oke. Jadi kita akan lanjut sambil kamu baca buku kamu. Yang pertama sekali adalah definisi komputer. Oke. Komputer itu adalah serangkaian mesin elektronik yang bekerja secara bersama-sama satu dengan lainnya berdasarkan aturan main dan adanya perintah untuk mempermudah manusia dalam melakukan pengolahan data, baik angka maupun huruf atau kebentuk lainnya. Di sini kita terjemahkan kata demi kata, di mana katanya komputer adalah serangkaian mesin-mesin elektronik. Jadi dia mesin-mesin elektronik, bukan mesin-mesin motor, ya. Bukan mesin-mesin motor ataupun dia juga mesin-mesin seperti robot, ya. Tapi di sini dia mesin-mesin elektronik yang bekerja secara bersama-sama dengan lainnya berdasarkan aturan main. Di sini dikatakan dia bekerja bersama-sama satu dengan yang lain. Jadi mesin-mesin itu. Jadi di sini ada kata-kata mesin-mesin elektronik yang menyatakan mesin-mesin dia tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. Ya. Jadi bisa dikatakan dia lebih dari satu, bisa juga dikatakan dia banyak. Di mana mesin-mesin tersebut bekerja bersama-sama satu dengan lainnya. Jadi dia mesin itu dia bekerja bersamaan sekaligus, ya, berdasarkan aturan main. Ada aturannya. Di mana aturan mainnya itu karena adanya perintah untuk mempermudah manusia. Perintah yang mempermudah manusia itu menyangkut dengan pekerjaan manusia, ya, pekerjaan manusia dalam melakukan pengolahan data, ya, pengolahan data di mana data itu baik dia berupa angka, huruf, ke bentuk lainnya. Jadi ada dia data yang bersifat angka maupun huruf, bisa dia dalam bentuk gambar, suara, yang seperti sedang kamu dengarkan Bapak ini, ke bentuk lainnya. Jadi angka atau huruf itu bisa dia diartikan ke bentuk yang lain. Sebagai contoh, kamu mengetikkan sesuatu pada komputer, maka hasilnya bisa dia dalam bentuk yang kamu ketikkan itu pada keyboard, ya, pada keyboard komputer, tapi hasilnya angkanya itu tampil di layar komputer. Itu dia. Bukan seperti kamu menulis pada buku. Kamu menulis pada buku menggunakan pena, menulis di atas kertas, maka hasilnya di kertas itu yang kamu lihat, ya. Di komputer kamu melakukan pengolahan data, kamu ketikkan pada keyboard komputer, tapi hasil yang kamu ketikkan itu dia tampak di layar monitor,
Itu artinya, ya, pengolahan angka maupun huruf ke bentuk lainnya. Oke, itu dia. Paham semuanya kan? Oke, itulah dari definisi komputer. Selanjutnya kita masuk ke yang berikutnya. Itu dia sistem komputer. Sistem komputer ini adalah yang tadi dikatakan itu serangkaian, ya, serangkaian pekerjaan yang dilakukan bersama-sama. Tetapi di sini bukan komputernya, di sini sistem komputer. Kalau tadi dia komputer, dia berupa mesin-mesin elektronik yang bekerja bersama-sama. Tetapi di sini ada namanya sistem komputer, ya, yang bekerja bersama-sama untuk menghasilkan fungsi dari komputer tersebut, ya. Jadi komputer itu dia bisa menghasilkan suatu fungsi kalau dikerjakan dari sebuah sistem komputer. Di mana sistem komputer itu dia ada 3. Yang pertama sekali, dia adalah perangkat lunak atau sering dikenal dengan software. Lalu ada yang namanya perangkat keras disebut dengan hardware. Dan yang terakhir, pengguna komputer disebut dengan brainware. Apa pengertian dan apa contoh dari masing-masing bagian dari sistem komputer tersebut? Di sini akan Bapak terangkan. Yang pertama sekali, perangkat lunak atau software. Ya, perangkat lunak, oke, atau software itu adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana antara pengguna dan perangkat keras. Oke. Software atau perangkat lunak adalah suatu program komputer. Kalau disebut dia dengan program komputer, itu bisa bersifat aplikasi, ya. Aplikasi ini dia berfungsi sebagai sarana antara atau sebagai penghubung antara pengguna komputer. Pengguna komputer nanti akan Bapak jelaskan, tapi di sini akan Bapak sampaikan juga biar di sini kamu tidak bingung. Pengguna komputer itu adalah kita manusia. Kitalah pengguna komputer itu, ya, ke perangkat keras. Nanti Bapak jelaskan lagi apa itu perangkat keras, ya. Jadi software itu adalah sarana penghubung antara pengguna dan perangkat keras. Contohnya apa? Contohnya adalah sebagai berikut. Di sini ada aplikasi-aplikasi, ya, yang mungkin sudah kamu kenal atau pernah kamu lihat, seperti contohnya Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Google Chrome, Music, baru ini browser Mozilla. Itu adalah aplikasi dari komputer. Ini diciptakan untuk memfungsikan dari perangkat keras yang ada di suatu komputer, di mana ini bisa berfungsi jikalau digunakan oleh manusia atau pengguna komputer. Itulah dia. Ya. Terus ada lagi dia aplikasi-aplikasi lainnya, ya. Ada dia untuk jaringan komputer wireless, ada dia semacam fungsi penguncian, alat belanja, mata uang, musik, maupun dia untuk penyimpanan dokumen. Oke, itulah yang disebut dengan namanya software atau perangkat lunak. Oke, cukup jelas menurut Bapak. Lalu yang berikutnya itu adalah perangkat keras atau hardware. Di sini perangkat keras atau hardware disebutkan dia berupa
komponen-komponen elektronik. Nah, itu dia. Yang membentuk sebuah komputer yang berbentuk fisik berupa benda yang dapat dirasakan dan disentuh. Ya, dia berupa benda yang dapat dirasakan atau dapat disentuh. Contoh perangkat keras yang mungkin kamu sudah pernah kamu lihat atau kamu ketahui adalah sebagai berikut. Nah, di sini dia ada laptop, monitor, webcam, mikrofon, printer, handset, dan speaker dan webcam. Di mana benda-benda elektronik ini adalah suatu penunjang fungsi komputer di mana ini barang-barangnya ini bisa kamu sentuh dan bisa kamu rasakan, ya. Bisa kamu sentuh dan bisa kamu rasakan. Oke? Inilah yang masuk dengan hardware. Lalu seperti yang dijelaskan di bagian sistem komputer sebelumnya itu, kalau ada software, ada hardware, lalu yang satunya lagi adalah pengguna komputer atau brainware. Brainware ini adalah pengguna dari komputer itu. Siapakah penggunanya itu? Penggunanya itu adalah kita. Kita sebagai pengguna komputer. Bagaimana fungsi dari suatu komputer bisa tercapai fungsinya, itu tergantung dari pengguna komputer itu tersebut. Kalau pengguna komputer tersebut menggunakan komputer itu untuk hal-hal yang baik atau menggunakan keterampilan yang baik, maka hasilnya pun ke arah yang lebih baik. Itulah dia. Jadi sebagai contoh, kalau kamu contohnya nanti Bapak suruh, coba nak, ada Bapak teks, kamu ketikkan dulu di komputermu. Kalau kamu mengetikkan dengan penggunaan yang baik, dengan skill yang baik, maka hasil ketikan kamu itu juga baik. Tetapi kalau kamu tidak mengikuti yang seperti Bapak arahkan, kamu mengetikkan dengan asal-asalan, dan kamu tidak mengikuti aturan cara penggunaan komputer, maka hasilnya juga tidak baik. Itulah dia pengguna komputer. Itu satu contoh. Contoh yang lainnya lagi, pengguna komputer. Mungkin sebagian dari kamu sudah mengetahui bagaimana prosedur menggunakan komputer. Oke, jikalau kamu sudah punya pengetahuan tentang penggunaan komputer dan baik dalam mengoperasikan maupun dalam perawatan, maka komputer bagaimanapun dengan spek rendah bisa dikatakan komputer itu bagus karena dia mempunyai daya tahan untuk penggunaan yang cukup lama. Karena apa? Karena kamu melakukan penggunaan dengan benar dan perawatan yang teratur. Namun, jikalau kamu menggunakan suatu komputer dengan high teknologi tinggi, dengan spek yang cukup tinggi, dengan harga yang mahal, tapi kamu tidak melakukan perawatan dan penggunaan yang benar. Contoh dalam hal mematikan komputer, kamu tidak menggunakan prosedur yang benar. Kamu asal matikan aja, asal kamu cabut aja komputernya, atau kamu matikan secara paksa, tidak menggunakan proses shutdown, maka komputermu dengan cepat, tidak tunggu lama, komputermu akan cepat rusak. Yang kamu salahkan adalah komputernya nggak bagus, kamu bilang. Merek ini tidak bagus. Padahal itu tidak berpengaruh. Sekarang pengaruhnya penggunanya. Itu dia. Jadi kalau pengguna komputer atau brainware itu mempunyai ilmu skill atau prosedur yang benar, maka hasilnya juga pun bisa maksimal. Tetapi kalau kamu dengan asal-asalan, maka tidak maksimal. Yang akhirnya
kita jadi tidak tertarik dengan komputer. Padahal komputer itu bisa dikatakan suatu perangkat mesin-mesin elektronik yang bisa membantu kinerja manusia. Oke, itulah yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan kita kali ini, di pelajaran kita kali ini. Bapak rasa kamu paham. Jika ada yang kamu tidak paham atau tidak mengerti dari membaca modul yang sudah Bapak berikan dan juga menonton video pembelajaran ini, silakan memberikan pertanyaan melalui WA ataupun bisa menghubungi Bapak di kolom komentar maupun menuangkannya ke dalam forum Google Classroom. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan kepadamu. Bapak rasa kamu terus belajar, jangan pernah malas, jangan pernah putus semangat, dan tetap jaga kesehatan. Salam buat keluargamu. Bapak ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan salam sehat. Salam.